Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Sejarah singkat sistem partai di Indonesia. Bagaimana perkembangan partai dan sistem partai di Indonesia sepanjang abad yang hampir tamat ini? Tahun-tahun pertama kata itu mungkin sudah masuk bahasa Melayu dari bahasa Belanda, tetapi partai itu sendiri belum dalam masyarakat Bumi Putra. Boleh dikatakan sistemnya adalah partai nol. Kerjasama untuk keperluan politik adalah atas dasar klik, trah, marga, tarika, dan sebagainya. Tetapi belum partai. Ketika partai-partai mulai didirikan sekitar 90 tahun yang lalu, kaum intelek Indonesia mengambil alih dari Belanda konsep bahwa yang penting mengenai partai adalah asasnya. Asas itu boleh suatu agama tertentu, Islam, Protestan, atau Katolik, dengan syarikat Islam sebagai perintis, atau nasionalisme atau pelopornya adalah National Indisch Party yang didirikan oleh E.V.E. Douwes-Dekker alias Setiabudi, atau Marxisme atau Sosialisme. Pelopornya adalah Partai Komunis di Hindia yang kemudian menjadi PKI. Di samping itu, di periode terakhir rezim kolonial itu dibedakan antara partai CO dan non-CO. CO bekerja sama dengan Belanda, terutama dengan duduk di Volksraad atau Dewan Rakyat dan dewan-dewan lain yang didirikan oleh Belanda, seperti halnya Persatuan Bangsa Indonesia pimpinan Dr. Sutomo, yang kemudian menjadi Parindra, dan Gerindo pimpinan Aka Gani, Amir Syarifuddin, Adam Malik, dan lain-lain. IJ Kasino atau Katolik, dan TS Mulia Protestan adalah politisi CO yang lain yang duduk di Volksraad Batavia itu dengan sistem multipartainya. Non-CO adalah mereka yang tidak mau duduk di dewan-dewan dan tidak mau bekerja dalam aparat Hindia Belanda. Sesudah PKI, yang muncul sebagai partai non-CO adalah PNI Soekarno, dan sesudah dia dilarang, dua suksesor yang berbeda strateginya tetapi sama tujuannya. Indonesia Merdeka, yaitu PNI baru atau Pendidikan Nasional Indonesia, Partai Kader pimpinan Hatta dan Syahrir, dan Partindo yang diusahakan sebagai partai massa seperti PNI pertama dipimpin oleh Mr. Sartono. Di zaman Jepang, para non-CO umumnya bekerja sama dengan Jepang. Syahrir adalah pengecualian, sedangkan CO dikejar atau dikucilkan oleh Jepang. Di alam militaritis fasis Jepang, timbul di Indonesia juga partai atau gerakan tunggal, yaitu Putera, Pusat Tenaga Rakyat. Sesudah proklamasi kemerdekaan, semula Putra akan ganti nama tetapi tetap tunggal dengan nama Partai Nasional Indonesia. Tetapi format integritalitas tidak ini tahan lama sesudah Republik, baik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan internasional maupun untuk mengakomodasi tuntutan dari masyarakat kembali kepada sistem multipartai.